Maka kaum musyrikin pasti akan menjawab, semuanya milik Allah. Iya. Qul afala tattaqun. Katakanlah, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Tanya lagi kepada mereka, pertanyaan yang ketiga. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakanlah, milik siapalah kekuasaan segala sesuatu. Milik siapakah itu? Dan dia yang melindungi tidak dilindungi. Kalau memang kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Semuanya pasti akan menjawab, semuanya adalah milik Allah. Jadi, kalau pengakuan terhadap makna rububiyah, Allah yang bersendirian dalam mencipta, menghidupkan, mematikan, ini diakui oleh kaum musyrikin. Diakui oleh kaum musyrikin. Ya, jadi mereka letak kesyirikannya, letak kekafiran kaum musyrikin di masa Nabi bukan di tauhid rububiyah. Bahkan tauhid rububiyah ini ya, diakui oleh iblis. Diakui oleh iblis. Iblis berkata, ya, fa bi'izzatika Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku karena engkau menyesatkanku. Ia menyebut Rabb. Rabb itu makna rububiyah terkandung di dalamnya. Wahai Rabbku demi keagunganmu. Iblis dia mengakui rububiyah Allah. Tapi kekafiran iblis di mana? Dalam masalah uluhiyah. Allah perintah dia, dan menaati perintah Allah adalah ibadah kepadanya. Allah perintah kepada iblis untuk sujud kepada Adam, tapi iblis bersombong, keras kepala. Ini menyebabkan ia menjadi seorang yang kafir dan akan kekal di dalam neraka. Iya. Demikian pula Fir'aun. Fir'aun juga mengakui rububiyah Allah. Mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, pertanyaan Fir'aun itu adalah pertanyaan bukan tidak mengetahui, tapi pertanyaan bersombong dan berkeras kepala. Ya, karena itu di antara pertanyaannya, wa ma rabbus samawat wal ard. Siapakah? Pakai ma ya. Ma itu kata benda. Kata pertanyaan untuk benda, bukan pertanyaan untuk pemilik. Ya, dan ini pertanyaan kesombongan dari Fir'aun. Ya. Dan Nabi Musa alaihi salam telah mengatakan iya. Nabi Musa alaihi salam juga telah berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Engkau wahai Fir'aun telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda kekuasaan itu kecuali Allah rabbus samawat, Rabb pemilik langit dan bumi. Jadi Fir'aun juga mengakuinya. Ya. Jelas ya? Jadi Syekh di sini ingin menjelaskan dari kaidah sebatas mengetahui tauhid rububiyah itu tidak cukup memasukkan seorang ke dalam Islam. Tidak cukup memasukkan seseorang kemana? Ke dalam Islam. Bahkan harus ada tauhid yang kedua. Apa tauhid yang kedua? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Segala ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun selain dari Allah. Ya. Inilah inti dari ajaran para nabi dan para rasul. Karena itu, kalau kita lihat ayat-ayat yang saya terangkan menjelaskan misi diutusnya para nabi dan para rasul, bahasanya wa'budullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah dan jauhilah taghut, ibadah yang diingatkan. Sebab memang ini adalah letak kekafiran umat-umat terdahulu. Mereka tidak mengakui dan tidak menginginkan ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan tauhid kepada kaum musyrikin supaya mereka masuk ke dalam Islam mengucapkan la ilaha illallah. Nabi berkata, ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu.
wahai manusia, wahai kaum, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Apa jawaban kaum musyrikin? Jawaban mereka diterangkan di dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hada la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Sungguh ini adalah suatu hal yang sangat menakjubkan. Jadi mereka heran, yang disembah cuma satu. Ini yang menyebabkan mereka bersombong. Kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ini kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka bersombong. Dan kesombongannya karena ini. Mereka tidak ingin yang diibadahi cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, dari sini kita bisa memahami sejumlah kekeliruan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Antara kekeliruan yang banyak terjadi, ada yang memahami makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Betul begitu makna la ilaha illallah? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini kan biasa kita lihat di terjemahan stiker-stiker la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Iya. Dan ini penerjemahan keliru. Kalau memang tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, hanya ini makna la ilaha illallah, berarti kaum musyrikin semuanya sudah masuk Islam, tidak perlu mereka diperangi oleh Nabi. Tapi ternyata bukan itu makna la ilaha illallah. Ya, jelas ya? Siapa yang memahami makna la ilaha illallah hanya sekadar itu, sekadar Allah yang maha mencipta, maha memberi rezeki, berarti kaum musyrikin di masa Nabi lebih pandai darinya. Sebab kaum musyrikin di masa Nabi, mereka paham maknanya, akhirnya mereka keras kepala nak mau masuk, iya, ke dalam Islam. Tapi mereka paham maknanya. Sekarang, kadang ada yang mengucapkannya, tapi dia tidak paham apa makna la ilaha illallah. Karena itu makna la ilaha illallah cuma satu. Sebab ilah artinya yang diibadahi. Karena itu makna la ilaha illallah terjemahannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan pengakuan hamba bahwa yang diibadahi hanya Allah, tentunya terdapat di dalamnya pengakuan bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki dan seterusnya. Jelas ya? Ya. Jadi ayat-ayat ini dan kaidah yang disebut oleh Syekh di sini betul-betul jelas menunjukkan bahwa sekadar memahami tauhid rububiyah itu tidak cukup memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Tidak cukup memasukkan seorang hamba ke dalam Islam. Bahkan harus ada tauhid uluhiyah. Tauhid jenis yang ketiga disebut dengan nama tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Allah mempunyai nama-nama yang maha husna, maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi. Maka seluruh nama yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita wajib mengimaninya. Nama-nama dan sifat tersebut ada yang berkaitan dengan rububiyah dan ada yang berkaitan dengan apa? Uluhiyah. Iya. Baik. Jadi inilah tauhid. Ini pembagian tauhid. Seorang mukmin yang benar keimanannya, benar tauhidnya, dia harus mengimani 3 tauhid ini sekaligus. Jangan dia bertauhid rububiyah saja, tidak ada uluhiyahnya. Jelas ya? Kalau dia tidak bertauhid asma wa sifat, dia juga belum beriman dengan keimanan yang benar. Tidak beriman dengan keimanan yang benar. Belum bertauhid dengan tauhid yang benar. Maka ini 3 jenis tauhid yang harus ditanamkan. Ya, dari kaidah yang pertama ini akan jelas syubhat, kerancuan yang sering kita dengar di masa ini. Ketika ada yang berdoa di kuburan, meminta hajatnya kepada wali-walinya, ada yang meminta hajatnya kepada kiai-kiainya. Ya, kiainya sudah mati, tapi dimintai hajat. Ketika ditegur, itu kesyirikan. Ya, itu perbuatan kaum musyrikin. Mereka katakan, kami ini bukan kaum musyrikin. Kami